Tentang keadaan geopolitik, di mana Iran dikabarkan berhasil mengorbitkan satelit untuk pertama kali. Berita tersebut didapat dari CNN dan kembali AS memantau pergerakan dari Iran. Menurut AS, ini adalah satelit untuk mata-mata. Kita lihat bagaimana kemungkinan selanjutnya, apakah ini merucut kepada keadaan geopolitik yang kembali memanas atau tidak. Bisa jadi justru berita ini mengompori ataupun membuat keadaan safe haven gold kembali diburu, selain tentunya data-data ekonomi dan juga ekspektasi dari paket kebijakan ekonomi darurat, di mana di hari Senin yang lalu Senat AS sudah menggelontorkan atau menyetujui paket bantuan senilai 484 miliar US dollar untuk industri kecil, rumah sakit, dan juga latas kesehatan. Dan hari ini, menurut agenda adalah saatnya voting dilakukan di tahapan DPR. Dan jika ini lolos, maka bukan mustahil gold akan kembali bersinar. Bahkan bukan mustahil juga di akhir pekan ini akan ditutup dengan area 1740. Tapi kita lihat potensi weekly chart di awal pekan lalu sempat kita ulas adalah potensi penekanan. Apakah ini masih akan membayangi atau tidak? Justru itulah yang akan kita lihat nanti. Tapi yang jelas untuk hari ini, data-data ekonomi dari AS ataupun dari zona Eropa akan mewarnai dan juga menghiasi para pelaku pasar, terutama adalah sektor manufaktur dan juga sektor jasa dari AS dan data new home sale. Sementara untuk data tingkat klaim pengangguran mingguan diperkirakan akan relatif menguat dikarenakan kabar yang terbaru adalah AS akan memulai aktivitas ekonomi kurang lebih di penghujung bulan April ini. Apakah itu sudah mulai terjadi atau tidak? Well, kita lihat. Kalaupun iya, seharusnya akan menjadi sisi positif untuk risk sentiment, terutama untuk crude oil, karena sangat bergantung kepada tingkat demand, di mana demand ini berpengaruh sekali dari aktivitas ekonomi. Salah satunya adalah penerbangan ataupun pariwisata. Kita lihat technical view-nya. Apakah layak untuk gold kembali menembus area 1740 atau kembali tertahan dan terkoreksi di bawah 1700? Technical view 23 April 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 23 April 2020 per jam 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Running price kini kembali di 1714.60 setelah sempat menyentuh areal tertinggi 1718.70. Lalu kemudian areal terendah sendiri sehingga tadi pagi kurang lebih hanya menyentuh 1706.70. Ini artinya apa yang sempat kita share, apa yang sempat kita recommended untuk hari ini kurang lebih tadi pagi adalah melakukan buy area 1708 ataupun 09 itu sudah berhasil dan menyentuh areal target pertama kita di 1715. Tinggal kita akan melihat potensi 1723 apakah akan muncul apa tidak, karena kalau kita lihat dari potensi candlestick yang terjadi, potensi dari pitching line sebelumnya yang sempat terganggu di area 21 April dengan potensi penurunan lalu swing dan ditutup areal tertinggi dengan potensi candlestick berupa doji candle. Sudah saya jelaskan kemarin bahwa potensinya masih 50-50 di mana area kenaikan masih juga berpotensi terbuka. Dan kemarin area penurunan hanya menyentuh 1679.60 lalu kemudian dia mengalami rally kurang lebih sampai area 1718. Dan kali ini area 1718 pun menjadi area tertinggi sehingga kemungkinan potensinya kalau kita abaikan area doji candle seperti ini, maka kita dapatkan potensi neckline atau pitching line yang terjadi sebelumnya sudah terkonfirmasi dengan sangat sempurna oleh bullish candle di tanggal 22 April. Sehingga kemungkinan potensi kali ini atau hari ini akan kecenderungan ditutup dengan bullish candle pula. Sehingga itulah sebabnya kenapa saya mencoba untuk melihat potensinya ada kemungkinan untuk menguji area 1723 atau bahkan lebih. Dan kalau kita lihat area 1705 di area 23.6% ini menjadi area support yang relatif kuat dan juga berimpitan atau berdekatan dengan area biru di mana area tersebut adalah di area 1697. Lagi-lagi 23.6%, 1705 dan area historical price 1697 berpotensi menjadi area support 1 dan support 2 untuk hari ini. Tapi yang jelas kita akan menantikan data ekonomi kalender untuk malam ini dari AS di mana potensinya bisa saja mengganggu kinerja atau sinarnya emas. Lalu kemudian secara fundamental juga yang kita dapatkan adalah area kenaikan tadi malam salah satunya dipelopori dengan terpicunya geopolitik dari AS dan Iran. Lalu yang kedua adalah harapan terhadap
perkembangan terbaru dari paket stimulus yang kemungkinan akan menjadi rujukan bagi para pelaku pasar. Dan selalu saya ingatkan, don't fight the market karena ini belum selesai. Area kenaikan belum selesai dan area penurunan itu hanya sekedar menguji area support atau kita asumsikan sebagai correction. So, preferable dan recommended untuk medium term dan long term bisa Anda manfaatkan untuk melakukan buy on dip bagi gold. Namun dengan pola tersebut, saya teringat dengan pola di awal pekan lalu, saya sempat mengatakan akan terjadinya bearish reversal setelah melihat outlook dari pekan lalu di mana potensi candlestick berupa gravestone doji seperti ini. Seharusnya ini akan terjadi penurunan, tapi ini akan berpotensi tergagalkan jika saja di pekan ini bullish candlestick menutup potensi dari penurunan tersebut. Sehingga kemungkinan potensi kalau misalkan di pekan ini terjadi kenaikan yang sangat signifikan, di pekan depan kita akan masih bisa melihat potensi kelanjutan dari rally gold. Lalu bagaimana dengan outlook dari H4 itu sendiri? Anda bisa lihat di sini kemarin yang sempat kita kupas adalah areal tersebut, di mana area 61.8 berada di 1683.10 dan kemarin hanya tersentuh areal 1679.60. Saya masih ingat kala itu adalah areal yang sempat saya kupas dalam video, namun ternyata tersentuh terakhir kalinya di 1679 lalu kemudian melejit hingga 1718. Dan kali ini pun area 38.2%, 1707.60 berhimpitan dengan area Fibonacci Fan yang kita buat kurang lebih di areal tersebut, sehingga kemungkinannya sangat pantas jika ternyata tadi pagi areal 1706.70 menahan laju penurunan dikarenakan areal yang berhimpitan tersebut. Dan ingat, areal berhimpitan 2 atau lebih titik berarti mengakibatkan potensi areal tersebut menjadi areal yang cukup kuat. Lalu kemudian areal yang dicita curigai sebagai areal neckline di areal 50% yang juga berhimpitan dengan historical price berhasil ditembus adalah di area 1695, sehingga kemungkinan support kedua kita kurang lebih di 1695 ataupun 1697. So, saya saran untuk kategori medium term, jika pun terjadi penurunan, jangan khawatir karena kemungkinan potensi tersebut hanya tersekedar koreksi. Ingat, fundamental ekonomi, stimulus, QE, dan paket-paket bantuan lainnya termasuk kondisi geopolitik dan juga uncertainty itu adalah bahan bakar utama yang sangat-sangat potensial dan ideal untuk gold kelanjutan rally ke depannya. Sehingga kemungkinan jika Anda melihat dari beberapa potensi ataupun beberapa artikel yang dilepas di media massa ataupun di media online, akan banyak yang beredar tentang potensi gold akan mencapai areal tertinggi new high atau new all time high. Itu bisa saja terjadi terutama untuk beberapa waktu ke depan. Kurang lebih besok kita akan kupas tentang potensi-potensi tersebut. Namun untuk hari ini kurang lebih areal buy on dip kita 1708 dan 1709.50 sudah menyentuh areal support atau areal target pertama kita di 1715, sehingga saya patut untuk mengucapkan selamat kepada Anda yang sudah memfollow rekomendasi dari kami. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.